Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada hentinya diberikan kepada kita. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti memiliki cita-cita. Setiap kita pasti memiliki impian. Bahkan setiap kita pasti memiliki harapan-harapan yang ingin kita capai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita, untuk mewujudkan impian, untuk mewujudkan harapan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yang kita kenal dengan trilogi di dalam Islam, yakni ikhtiar, doa, dan tawakal. Ma'asyiral muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mencapai impian, mewujudkan cita-cita dan harapan adalah melakukan ikhtiar secara jasmani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Ma'asyiral muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ayat di atas merupakan perintah kepada kita untuk melakukan ikhtiar ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, ketika kita ingin mewujudkan impian kita, ketika kita ingin mencapai cita-cita, maka ikhtiar adalah suatu kewajiban. Kita diharuskan untuk berusaha. Kita diharuskan untuk melakukan upaya-upaya secara jasmani untuk mencapai tujuan kita. Ikhtiar yang kita lakukan adalah bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ikhtiar yang kita lakukan membuahkan hasil sebagaimana yang kita inginkan, maka tentunya kita mendapatkan dua keuntungan. Yang pertama, keuntungan kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berikhtiar. Yang kedua, tentunya kita mendapatkan manfaat daripada ikhtiar yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita ingin memenangi sebuah kompetisi olahraga misalnya, maka ikhtiar yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan adalah berlatih bersungguh-sungguh agar saat kompetisi kita bisa mempersembahkan yang terbaik sehingga kita menjadi sang juara. Untuk menghilangkan kebodohan, maka ikhtiar yang wajib kita lakukan adalah belajar dengan bersungguh-sungguh agar kebodohan yang ada di dalam diri kita hilang dan pergi, sehingga kita menjadi orang yang alim. Kemudian, untuk mendapatkan rizki, tentunya kita harus bekerja dengan bersungguh-sungguh agar rizki itu kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita memahami dan melakukan bahwa ikhtiar adalah wajib kita lakukan dalam upaya mencapai tujuan, dalam upaya mewujudkan impian, dalam upaya mengejar cita-cita. Yang kedua, yang sangat penting yang kita lakukan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan.
Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita melakukan usaha secara jasmani. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berdoa itu berarti kita meyakini bahwa begitu hasil yang kita peroleh daripada ikhtiar yang kita dapatkan adalah bukan semata-mata dari usaha yang kita lakukan, namun itu tak lepas dari peran Allah Subhanahu wa taala, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan apa yang kita impikan, untuk mengabulkan apa yang kita cita-citakan dan harapan-harapan kita. Dengan begitu, maka kita tidak menjadi orang yang sombong. Karena apa? Karena dengan berdoa kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan permintaan-permintaan kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa begitu penting untuk kita panjatkan, untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pastilah Allah kabulkan, pastilah Allah ijabah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita dengan 3 macam. Yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi, qad takunu bi ainil matlub. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita. Seandainya kita meminta agar kita diberikan rizki yang banyak, Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan memberi rizki yang banyak kepada kita. Kemudian au bidaf'id dorori, atau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita, mengabulkan doa kita dengan menghindarkan kita daripada musibah, dengan menghindarkan kita dari sesuatu yang buruk, dengan menghindarkan kita dari bala bencana dan musibah. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita bisawabin fil akhirah, dengan memberikan pahala kepada kita di akhirat kelak, tentunya dengan pahala yang sebanding dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kekuatan doa kita yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala yang tahu mana yang terbaik untuk kita dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Maka ketika Allah mengabulkan dengan ainil matlub, maka itulah yang terbaik untuk kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari bencana, maka itulah yang terbaik dari kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan memberi pahala di akhirat yang cukup banyak, maka itulah yang terbaik untuk kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya di dalam trilogi Islam adalah melaksanakan tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika niat kita sudah bulat, maka kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan upaya bersungguh-sungguh, melakukan ikhtiar dengan tekun, melakukan ikhtiar dengan sekuat tenaga, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar impian-impian kita, agar tujuan kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal adalah suatu yang sangat penting, yang mana tawakal sebagai wujud kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan usaha kita, ikhtiar, kita serahkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan mana yang terbaik untuk kita. Dengan begitu, apabila kita sudah melakukan tawakal, maka suatu ketika tujuan atau impian yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi,
ataupun realita daripada usaha kita tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, maka kita bisa menerima dengan ikhlas. Menerima hal tersebut sebagai ketetapan. Menerima hal tersebut sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima. Maka kita tidak stres. Karena apa? Karena di dalam usaha kita, di dalam doa kita, kita iringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak perlu bermuram durja. Karena apa? Karena baikkah itu menurut kita, jelekkah itu menurut kita. Apapun yang terjadi di dunia ini tentunya tidak terlepas daripada takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mengimani sesuatu yang terjadi merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian trilogi dalam Islam, memandang perspektif usaha ikhtiar, kemudian diikuti dengan doa dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita bisa memahami, kita bisa menerapkan apa yang sudah menjadi tuntunan di dalam Islam, di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memadukan antara ikhtiar dengan doa dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa taat kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.